Halo pemirsa, senang sekali bisa menemani aktivitas Anda pada hari ini. Bersama saya, Iip Sepudin. Inilah STEMja News. Di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, di Desa Maja Selatan, memiliki sekolah kejuruan yaitu SMKN 1 Maja, memiliki jurusan ATPH atau pertanian atau disingkat dengan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, di sini kami akan memberikan seputaran informasi mengenai jurusan pertanian ini. Di lapangan sudah ada rekan kami yaitu dengan Rudi Rudianto. Langsung saja, apakah dengan saudara Rudi, apakah sudah terhubung dengan Anda? Baik, terima kasih. Bersama saya Rudi Rudianto melaporkan langsung dari lahan SMKN Negeri 1 Maja, lebih tepatnya di GH Melon SMKN Negeri 1 Maja sekaligus di tempat praktikum siswa dan siswi Majalengka. Lebih tepatnya berada di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, Desa Maja Selatan. Baik, kita langsung saja masuk ke GH-nya. Assalamualaikum Bu. Ya, apa? Bu mohon izin mengganggu waktunya. Boleh. Sekaligus mau mewawancari. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jurusan ATPA itu mempelajari tentang apa saja sih Bu? Jurusan ATPH itu merupakan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMKN 1 Maja, di mana kan SMKN 1 Maja itu sebetulnya tidak hanya jurusan ATPH aja ya. Betul. Tapi ada beberapa kompetensi keahlian yang lainnya. Yang pertama ada jurusan ATPH atau agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, kemudian ada teknologi komputer dan jaringan, serta teknik audio video. Nah, yang sekarang ingin diketahui itu di jurusan ATPH itu mempelajari semua bidang yang berkaitan dengan masalah budidaya. Dari mulai budidaya tanaman hias, kemudian yang sekarang di sini nih ada budidaya tanaman buah-buahan, yaitu tanaman melon, di mana melon yang biasanya merambat di bawah sekarang di atas merambatnya ya. Jadi kesannya lebih lebih menarik sekali gitu, sehingga anak-anak bisa belajar tentang tanaman buah-buahan. Kemudian ada beberapa juga yang membahas tentang budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan itu ada jagung, kemudian ada padi, kemudian ada ubi jalar juga. Itu semua dipelajari di SMKN 1 Maja, terutama di jurusan ATPH. Terus selain itu kita juga mempelajari tentang kultur jaringan atau yang disebut dengan Kuljar. Nah, kita memiliki labnya di sebelah sana. Kemudian kita mempelajari juga tentang hidroponik, bagaimana cara menanam sayuran tidak di lahan pertanian tetapi di GH atau di greenhouse itu. Jadi sebetulnya kalau ingin mempelajari budidaya tanaman sih lebih baik kita masuk ke jurusan ATPH di SMKN 1 Maja gitu. Gitu ah. Baik. Ada lagi? Kemudian yang kedua, sarana prasarana apa saja sih yang ada di jurusan ATPH? Oke, sarana prasarana yang sudah kita miliki, yang pertama adalah kita memiliki lahan yang cukup luas sekali untuk praktek anak-anak, yaitu 4 hektar. Ada yang di dekat dengan ruangan sekolah, ada juga yang di lahan Sukamurni, itu yang di sini 2 hektar, yang di sebelah sana 2 hektar. Jadi lahan prakteknya sangat luas sekali. Kemudian sarana yang berikutnya kita memiliki GH. GH-nya ada yang khusus untuk GH melon yang sekarang kita tempati. Betul. Dan ada juga GH hidroponik sayuran yang di sebelah sana, ada sayuran, ada tanam cabean juga. Kemudian ada kultur jaringan, kemudian ada alsintan atau alat mesin pertanian yang udah kita punya. Jadi sudah lengkap sebetulnya semuanya di sini. Jadi kalau misalkan memang tertarik ke sini, silahkan masuk ke jurusan ATPH. Ada lagi ya? Baik Ibu, cukup menarik juga ya Bu ya. Iya. Ada banyak sekali sarana dan prasarananya. Betul sekali, karena kalau sarana prasarana itu harus menunjang di kegiatan KBM. Betul. Kebetulan karena kalau kita masuk ke jurusan ATPH, terutama di SMK, itu pasti yang paling dipelajari adalah prakteknya. Karena komposisi antara praktek dengan KBM, di mana KBM-nya itu teoritisnya hanya 30% dan yang prakteknya itu 70%. Berbeda dengan tingkatan SMA. Kalau SMA 70% teoritis, 30%-nya adalah
praktikum. Kalau kita terbalik. Jadi lebih banyak praktek di lapangan. Karena yang dibutuhkan adalah keterampilan atau skillnya gitu. Oke. Baik. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Lulusan dan alumninya dari ATPH SMKN Negeri 1 Maja bisa keterima di mana saja sih, Bu? Oh iya. Karena kita masuk ke jurusan ATPH, terutama di SMK, itu kan sebetulnya ada 3 tujuan ya. Yang pertama bisa bekerja, kemudian yang kedua adalah melanjutkan, dan yang ketiga adalah berwirausaha. Jadi sebagian besar mungkin ada yang bekerja. Nah, keterima bekerjanya itu ada yang memang melanjutkan ke magang ke Jepang ada, gitu kan ya. Kemudian ada yang diterima di beberapa perusahaan, misalnya pertanian juga ada, ya di perusahaan hidroponik ada magang di sana. Kemudian ada juga yang memang sih tidak sesuai kompetensi, ada yang diterima di Alfamart atau Indomaret. Sebetulnya untuk luasan cakupan dari penerimaan lulusan SMK itu lebih banyak ketimbang yang SMA. Gitu. Jadi peluang terbesar sebetulnya ada di jurusan ATPH dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Baik. Dan yang terakhir, Ibu, peluang kedepannya seperti apa dari jurusan ATPH SMKN Negeri 1 Maja? Oh iya, kalau peluang insya Allah, karena tadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu akan kembali lagi ke pertanian ya. Jadi kalaupun pensiunan juga pasti akan kembali lagi ke pertanian. Jadi kalian yang sudah masuk ke jurusan ATPH SMKN 1 Maja patut berbangga, karena kalian adalah calon-calon petani milenial muda yang harus bisa membangun dan juga mengangkat perekonomian masyarakat di Indonesia, terutama di bidang pertanian. Gitu kan, karena kita memang basicnya adalah pertanian gitu. Jadi banggalah menjadi siswa SMKN 1 Maja di jurusan ATPH gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami. Selebihnya mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktunya. Pokoknya sukses buat kalian ya. Amin, Ibu. Sukses terus. Ya. Demikian berita Kali ini saya Rudi Rudianto mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sobat Tani Milenial.